Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 1, Bapak Sunardi SPT MPD. Yang kami hormati Bapak Sunaryo selaku CGT yang akan melakukan memimpin proses diskusi hari ini, dan juga seluruh Dewan Guru dan juga tenaga pendidik dari SDN Negeri 1. Alhamdulillah, pertama-tama hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana hari ini kita bisa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu di sini dalam keadaan walafiat tanpa masalah apapun. Salawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semua sudah tahu ya, hari ini Bapak Ibu semua ada di sini mau apa? Pasti Pak Nara sudah memberikan informasi ya. Dan alhamdulillah sore hari saya dikabarkan bahwa 80% guru di SDN Pelumpang ini akan mengikuti proses diskusi, visi dan juga prakarsa perubahan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa karena jelas tergambar di situ bahwa kepala sekolah dan juga rekan sejawat Pak Aryo ini mendukung luar biasa untuk program guru penggerak ini. Karena tidak semua sekolah yang bisa mensupport kegiatan seperti ini, dan saya berterima kasih pada Pak Suradi khususnya yang sudah memfasilitasi dan juga memberikan ruang untuk sekolah SDN Negeri Pelumpang ini untuk istilahnya membranding visi dan misi dan juga mengupgrade kembali prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh CGT Bapak Sunaryo. Dan semoga setelah hari ini harapan kami juga Bapak dan Ibu guru akan semakin bersemangat ya untuk ikut juga program seperti yang diikuti oleh Pak Aryo. Terima Pak, luar biasa ya Pak. Ya, jadi Bapak Ibu jangan melihat Pak Aryo sepertinya sangat sibuk, tapi jangan lihat ilmu yang didapat ya. Nah itu akan semakin memberikan semangat. Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan beberapa susunan acara. Yang pertama, nanti tema kita hari ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang, yang nanti akan dipimpin oleh Bapak Sunaryo. Kemudian yang kedua, agenda kedua, nanti Bapak Ibu semua akan diajak oleh Pak Sunaryo untuk merumuskan kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu seperti apa nanti akan disampaikan oleh Pak Naryo, dan setelah disampaikan kalimat rumpang, Bapak Ibu nanti akan diajak meninjau kembali visi sekolah ini seperti apa. Seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu semua sudah tahu visinya SDN Negeri Pelumpang 1? Jangan-jangan ada yang nggak tahu Pak visinya apa. Oke. Nah hari ini harapannya nanti visinya semakin melekat ya. Jadi visi SDN Negeri Pelumpang 1 harapannya setelah diskusi ini tidak hanya menjadi sebuah jargon belaka, tapi itu adalah sebuah cita-cita besar untuk masa depan anak-anak di SDN Negeri Pelumpang, gitu ya. Kemudian yang ketiga, nanti kegiatannya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, dan yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Sunaryo. Baik Bapak Ibu, saya dari tadi ngomong belum kenalan ya. Perkenalkan saya Imratul Umah, nama saya biasa dipanggil Bu Imam. Saya adalah pengajar praktiknya Pak Sunaryo. Pak Sunaryo ini menginspirasi saya juga ya. Beliau jauh di atas saya tapi masih bersemangat ikut CGP. Saya harapkan saya juga menginspirasi Bapak Ibu semua. Pak Naryo yang usia berapa Pak? 50? Ya, usia 50. Tapi masih semangat ikut CGP, dan beliau belajar kembali, membuat video, membuat prakarsa perubahan dan lain sebagainya. Saya juga selalu memantau ya tugas-tugas beliaunya luar biasa. Harus adaptasi dengan dunia digital dan lain sebagainya, dan beliau mampu. Itu juga menginspirasi kita semua yang masih muda-muda, jauh lebih muda dari Pak Sunaryo, seharusnya bisa lebih dong ya, begitu ya. Nah,
lembaga saya ada di Kapitalia Insapulia, mungkin nggak asing lagi, ada mamanya Mbak Lisa. Ini dulu wali murid di tempat saya. Anaknya sudah kelas 7 ya. Nah itu jadi anaknya Bu Lisa itu dulu murid saya. Saya rumahnya di Sebotoro Santren Pak. Di daerah Transvalia, Semarang. Ya itu daerah. Oh iya, saya di komplek yang masjidnya itu Pak. Di komplek masjid. Ah, jadi saya adiknya Pak Farudin, saya di kompleks itu. Bapak Ibu semua, kenapa hari ini kita belajar visi? Nah, sebetulnya Bapak Sunario ini pembelajarannya di modul ada tentang visi guru penggerak. Jadi Pak Mario juga belajar membuat visi dirinya sebagai guru penggerak. Nah hari ini Pak Mario akan memunculkan visinya itu apa, dan nanti kita akan berusaha mengkaji kembali visi di sekolah ini seperti apa. Apakah masih relevan? Apakah selama ini hanya menjadi jargon belaka? Apakah perlu dimodifikasi, ditambah dan lain sebagainya? Nanti harapannya melalui proses diskusi ini akan bisa memunculkan visi dari SDN Kedunglumpang yang tergres gitu ya, yang keren dan nggak hanya menjadi jargon belaka. Kemudian setelah visinya ini tercapai, kita semua akan juga menyusun misi sebagai cara agar visi yang sudah Bapak Ibu rumuskan nanti bisa tercapai, gitu ya. Harapan saya pada diskusi hari ini seluruh Bapak Ibu aktif mengikuti kegiatan diskusi yang akan dibantu oleh Bapak Sunario, gitu ya. Karena yang saya tahu hal sekecil apapun ya, hal sekecil apapun yang akan kita lakukan, cita-cita yang kita inginkan, bila tanpa perencanaan itu bagaimana itu? Bagaimana Bapak Ibu? Sesuatu yang sekecil apapun bila tidak direncanakan akan morat-marit mendekati kegagalan. Apalagi sebuah visi dan misi sekolah yang di dalamnya ada ratusan anak, ada puluhan guru. Maka kita harus menggodoknya dengan betul-betul berencana dengan baik, dan harapannya ketika kita sudah merencanakan dengan baik, maka itu akan bisa terwujud dengan luar biasa, gitu ya. Harapannya diskusi hari ini bisa mendapatkan manfaat, bisa memunculkan visi dan juga prakarsa perubahan, dan juga Bapak Ibu semua yang saya lihat masih muda-muda ini juga akan terinspirasi untuk bergabung di guru penggerak, gitu ya. Insya Allah. Baik, sebelum semangat. Nah, sebelum proses diskusi dimulai, akan dibuka dan diawali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai undangan, bahwa kita akan berdiskusi tentang visi misi, terutama yang disampaikan PDB, yaitu Pak Mario. Untuk visi misi di lembaga kita memang sudah lama, sudah, kalau nggak salah hanya penambahan sedikit. Tambahan dari Pak Atin yang pas lama, terus ada pandemi itu, sehingga tidak terlalu signifikan untuk merubahnya sesuai prosedur, karena visi misi biasanya prosedurnya harus disampaikan ke wali murid, kemudian komite untuk merancang bersama-sama. Jadi kalau dulu waktu ada bermutu sebelum TGB yang seperti ini kan ada bermutu, itu penyampaiannya seperti itu. Jadi kalau membuat visi misi harus disampaikan Mei ke wali murid bersama-sama, merancang bersama, kemudian disimpulkan, dijadikan visi misi. Itu prosedurnya seperti itu kalau dulu. Nah sekarang belum tahu saya kalau yang TGB, karena baru sekarang saya katut
karena ada CGP dari SD saya. Kemarin minggu kemarin yang ke SMP 1 Jombang kan juga baru sekali itu dari situ, makanya orator lagi opo aja sih ngomong opo ya. Karena jalan untuk ke TGP itu sangat lama, terutama di internet. Saya mencoba sekolah penggerak, calon guru penggerak, koyok pokel anu diharapkan ya ada saja, karena harus fokus terus melihat pembelajarannya dan sebagainya. Kemudian untuk eleng-eleng iya cepet lagi mari dibaca ini kan ada soal lupa lagi agak sing biru. Iya, itu juga SD saya juga pernah dicalonkan CGP 3 kalau nggak salah dulu. Tahun kemarin itu ngelompok di Solo Bito, Pak Heri sebagai anunya, kemudian pengawas Bito itu yang ngelompok Kasamben, Bito, Terongan, Mojowarno. Ternyata kayaknya hanya Karubelah yang bisa masuk sebagai sekolah penggerak. Itu pun baru saja tahun ini kalau nggak salah yang Bu Fatima itu. Yang lain juga gagal, maka sudah diatur oleh pengawas dan korwil untuk yang sebelum kelahiran 65 itu sudah di Inggirorang SD terpencil, kemudian kakak muda ke SD yang agak besar seperti Pak Yudi, asalnya Pak Samsul, dipindah ke Tejon, dikira-kira apa supaya masuk ke sekolah penggerak. Ternyata tidak ada yang masuk sama sekali, hanya Bu Fatimah SD Karubelah yang sekolah penggerak. Jadi nanti kebetulan kalau seandainya misi-misi nanti bisa dipakai di lembaga saya, terutama karena mumpung bertemu diskusi, ada yang membina, kemudian kita plus minusnya apa dan pelaksanaannya nanti bagaimana, bisa tidak kita laksanakan di sekolah kita dengan notabene seperti ini. Jadi situasi kondisi di sekolah pinggiran, bahkan bukan pinggiran, ini pinggir dewi, karena letaknya memang sudah tidak ada yang di sana. Kalau ke sananya ada, dan kebetulan sejak saya kesini bahkan sudah terutama untuk zonasi anak-anak kita ini tidak pernah masuk karena walaupun dekat seharusnya di SMP 1, SMP 2 malah jauh lagi, bisanya malah ke SMP 2 Mojowarno, sangat jauh sekali. Sehingga wali murid anak-anak di sini terutama hanya berdasarkan prestasi, itu pun hanya 5 anak, kemudian lainnya afirmasi yang bisa masuk. Kalau yang dari akademiknya donasi, apalagi donasi, tidak pernah masuk sama sekali. Itu sambutan saya untuk misi-misi, kalau bisa nanti insya Allah dipakai, kalau setuju dan mungkin lebih baik, lebih bagus dan bisa dilaksanakan di sekolah ini. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk Bapak PS kita, semangatnya. Semoga hari ini Bapak Ibu semua aktif mengikuti diskusi. Nah, maka untuk proses diskusi kami serahkan ke Pak Naryo selaku CGP hari ini. Sebelum memulai acara diskusi, mohon kiranya Pak Naryo membacakan puisi terlebih dahulu. Monggo Pak Naryo. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Kedung Depan yang telah membimbing saya, membina saya sehingga saya bisa berdiri di sini berdiskusi bersama dengan rekan-rekan yang dulu. Yang saya hormati rekan-rekan saya untuk berterima kasih yang akan memberikan pendampingan bimbingan terkait dengan apa-apa yang saya pelajari materi tentang pendidikan keagamaan. Baiklah yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan dengan guru, insya Allah pada siang hari ini mari kita berdiskusi menentukan visi sekolah kita. Sebelumnya perkenalkan saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian kita bacakan dulu kita nih, semoga awal dari akhir kegiatan kita hari ini nanti mendapatkan taufik hidayah dari wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah sya'allahu dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, saya akan membacakan puisi di sini. Puisi ini bukanlah saya yang membuat, tapi dikarang oleh Insinyur Soekarno. Semoga nanti dengan puisi ini kita semua akan terinspirasi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai ini, aku mendengar lautan Hindia bergelora memekling di pantai itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi padang-padang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Nelbet dan gunung-gunung yang lain. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palarang, bukan lagi Pangkur Palarang yang mendengarkan, aku mendengar Indonesia. Hidup Indonesia. Bapak Ibu, itu adalah puisi dari Insinyur Soekarno. Kira-kira dari puisi itu kita akan terinspirasi seperti apa Bapak Ibu? Semangat hidup berubah. Terima kasih Pak Alan. Kita akan memimpikan kehidupan yang saya, walaupun kita semua adalah beraneka. Demikian juga dengan peserta didik kita nanti. Mereka memiliki kodrat yang berbeda. Kita antara satu dan yang lainnya itu unik, dan kita harus memperlakukan mereka dengan menuntunnya supaya mencapai kodratnya itu. Kalau diibaratkan adalah seorang petani ya Bapak Ibu, peserta didik itu seperti tanaman. Kalau kita menanam jagung,
tentunya kita harus memperlakukan dengan seperti menanam jagung, tidak memperlakukannya seperti menanam padi. Demikian juga dengan menanam padi, kita tidak boleh memperlakukannya seperti menanam jagung. Itulah peserta didik kita. Semangat, semoga peserta didik kita nanti menjadi orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Bapak Ibu, setelah kita melihat apa yang disampaikan Soekarno tadi itu, kita melihat keunikan dari satu Indonesia. Uniknya peserta didik kita nanti kembali ke kodratnya masing-masing. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan untuk bagaimana kita nanti menentukan visi kita, coba saya ingin menunjukkan kalimat refleksi Kemarin saya mempelajari ini tujuannya adalah untuk mampu meluruskan visi pribadi mengenai murid dan sekolah yang menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Dan berikutnya mari kita lihat refleksi mandiri satu untuk membantu Bapak Ibu dalam memaknai bagaimana pentingnya visi tentang murid. Mari kita membuat gambar yang bertemakan imajiku tentang murid di masa depan. Buatlah satu gambar mengenai murid yang Bapak Ibu dan Bapak 5-10 tahun mendatang. Sertakan juga dalam gambar itu lingkungan pembelajaran yang sesuai untuk murid sebagaimana Bapak Ibu hidup. Nah, inilah kuncinya Bapak Ibu. Dari cita-cita kita, harapan kita, dambaan kita terhadap peserta didik dan sekolah kita, nanti kita akan mewujudkan apa yang dinamakan tercipta apa yang dinamakan visi. Kemarin ini adalah cita-cita saya. Langsung saja saya pandukan, yaitu Bapak Ibu nanti mohon berkenan untuk menjawab kalimat penumpang. Kalimat penumpang itu kalimatnya bagaimana Bapak Ibu? Belum tahu. Ini jawaban saya. Bagaimana kalimat penumpang itu? Ini Bapak Ibu ya, kalimat penumpangnya. Kalimat penumpang itu berarti artinya penumpang itu ada selah-selah, berarti kosong ya. Berarti kalimat yang pedot-pedot di tengahnya. Tapi ini tidak pedot di tengah, tapi sebuah kalimat di belakangnya ada titik-titiknya. Saya bagikan Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu kalimat penumpang yang akan kita bahas untuk menentukan visi kita. Coba monggo dipelajari sejenak 1 menit nih Bapak Ibu. Untuk berikutnya nanti saya mohon dituliskan di kertas kosong. Saya memimpikan murid-murid yang bagaimana? Nah, ini kalau saya memimpikan religius, yang taat beribadah, hidup rukun, toleransi.
Monggo Bapak Ibu, apa yang kita mimpikan? Tadi Pak Soekarno memimpikan Indonesia Jaya, kita memimpikan kesejahteraan lingkungan jaya. Bagaimanakah? Ya. Nanti kedua mohon maaf. Ya. Substansinya yang apa namanya yang penting aja di Bapak Ibu, misalkan mandiri, berdaya saing, kompetitif atau yang lain-lainnya. Sesuai yang dia pengen modelnya seperti apa? Boleh tulis lebih dari satu. Kualitasnya sama Bapak Ibu. Apa yang kita impikan, apa yang menjadi harapan kita, apa yang kita cita-citakan terhadap SDN Kedungkang yang menjadi kebanggaan kita ini. Kalimat ungkapan yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid kita adalah titik-titik. Saya juga ingin berpendapat Bapak Ibu, sampun nggih satu-satu nggih. Satu.
yaitu pertanyaannya kedua nih Bapak Ibu. Kalau yang sudah dijawab semua berarti tidak bisa dijawab. Nanti akan saya hitung G. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah dididik. Kalau saya percaya bahwa murid adalah masalah didik kita, adalah generasi penerus bangsa yang harus kita kembangkan potensinya. Saya percaya itu. Yang kita impikan berakhlak mulia, mampu bersaing untuk meraih prestasi, menjadi siswa yang mempunyai sopan santun terhadap semua orang. Itu adalah impian kita di Bapak Ibu. Yang kedua, kompetitif. Kompetitif itu berarti berdaya saing. Berarti memiliki kemampuan ingin mengalahkan orang lain, tapi dalam hal prestasi. Yang kedua adalah religius, dengan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Ini menghendaki bahwa peserta didik kita ini nantinya akan menjadi peserta didik yang religius, yang taat kepada agama. Bapak Ibu perlu kita pikirkan bahwa ini nanti akan menjadi sebab Bapak Ibu. Awal dari kita, nanti kita akan menuju ke finish, ya seperti itu. Berikutnya adalah saya menginginkan murid-murid yang kreatif dan mandiri. Kreatif dalam pembelajaran memecahkan masalah. Di sini adalah mandiri. Jadi mandiri itu biasanya sering diartikan bisa mengerti akan diri sendiri, bisa memecahkan masalah, ya, bisa menyelesaikan persoalannya sendiri. Yang berikutnya, Bapak Ibu memimpikan murid-murid yang berbudaya lingkungan dengan mengembangkan budaya sekitar. Ini Bapak Ibu ya, berbudaya lingkungan. Budaya lingkungan itu bisa tercakup semuanya Bapak Ibu. Budaya itu termasuk kalau di sekitar kita, mungkin terkait dengan akhlaknya, terkait dengan sopan santunnya, terkait dengan kebersihan lingkungan, terkait dengan kepedulian lingkungan. Itu adalah impian kita bersama. Yang berikutnya, saya memimpikan murid yang agamis dan punya karakter. Nah, ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, berguna dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ini tadi religius. Itu Bapak Ibu. Untuk berikutnya, untuk pertanyaan yang kedua, sambut. Untuk yang kedua ini tidak saya tempel ya Bapak Ibu ya, saya bacakan aja nih, nggak apa-apa ya. Kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Saya percaya bahwa murid sangat membutuhkan ilmu agama, Bapak Ibu. Jadi murid itu ke sekolahan, dia itu sinau berarti membutuhkan ilmu pengetahuan. Dan siapa yang memberikan ilmu pengetahuan? Ya, guru dan juga lingkungan sekitarnya, karena tugasnya guru adalah menuntut peserta didik untuk mencapai kodratnya. Yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang harus dibekali ilmu agama umum serta iptek. Aku dari Pak Ahmad berdunia akhirah sebagai ini. Nah ini juga karena itu kita
sesuai dengan tugas guru, yaitu menuntun peserta didik sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat sana, baik itu olah peristiwa atau olah pikiran, olah rasa maupun olah rasa dan juga olah raga. Ini tercakup semua. Ini adalah harapan kita, Bapak Ibu. Terus di sini akan saya bacakan yang kedua, yang anak-anak yang harus berkembang sesuai dengan kodratnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, murid-murid adalah anak yang harus kita arahkan. Dua, anak yang punya minat bakat berbeda untuk dikembangkan. Jadi itu adalah tugas guru, itu adalah modal kita nanti untuk menentukan visi. Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan pertanyaan rumpang yang ketiga. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Kita percaya bahwa murid adalah telah akan menjadi orang yang berguna bagi orang lain. Kita harus yakin, Bapak Ibu ya. Kita harus percaya itu. Kalau kita yakin itu, tentu kita akan memiliki visi yang positif. Pertanyaan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Monggo Bapak Ibu yang sudah. Jawaban saya, di sekolah saya mengutamakan menuntun peserta didik untuk mencapai kodratnya, baik itu kodrat alam maupun kodrat alam itu sesuai dengan sosial culture yang ada. Sedangkan kodrat zaman adalah agar peserta didik tidak ketinggalan perkembangan ilmu dan teknologi. Ya, itu adalah yang saya pikirkan ketika ada pertanyaan di sekolah saya mengutamakan titik. Bagaimana dengan pendapat Bapak itu? Namun gimana namun? Saya bacakan Bapak Ibu, di sekolah saya mengutamakan menuntun peserta didik untuk mencapai kodratnya. Saya mengutamakan mendidik peserta didik dengan baik. Mendidik dan membimbing peserta didik dengan baik. Saya mengutamakan supaya anak bisa mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan sehari-hari itu adalah biasanya kita menggunakan pembiasaan. Itu pembiasaan itu bisa juga kita ambil dari sosial budaya atau kearifan lokal, atau tadi itu ada yang menyebutkan misi berbudaya. Itu Bapak Ibu. Terus untuk yang sudah menjadi ketiga tadi itu mendidik peserta didik untuk mencapai kodratnya. Terus berikutnya
mendidik peserta didik supaya menjadi berguna bagi bangsa. Itu adalah sudah modal awal dari kita semua untuk mencapai nanti visi yang kita inginkan. Itu Bapak Ibu. Sekarang pertanyaan yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul. Jadi ini adalah murid-murid kita di sekolah sadar betul bahwa murid serta didik di sekolah sadar betul bahwa harus belajar untuk mencapai kebahagiaan pada kita. Nah, ini sudah aset yang kita miliki, Bapak Ibu, bahwa peserta didik kita memiliki keinginan untuk belajar. Nah, ini nanti kita sebagai peserta yang baik untuk melaksanakan visi kita. Harus belajar untuk mencapai kebahagiaan atau cita-cita. Ini ternyata kalau kita melihat peserta didik kita biasanya kepingin mendapatkan nilai yang baik, kepingin berprestasi, tentunya akan kepingin mencapai cita-cita. Itu merupakan aset yang baik dari peserta didik kita untuk menentukan visi kita. Masukan yang lain, Bapak Ibu? Menjawabnya sesuai dengan pengamatan Bapak Ibu, karena itu merupakan aset yang kita miliki nanti dalam menjalankan visi yang sebentar lagi akan kita bentuk. Sempurna Bapak Ibu? Murid di sekolah saya sadar betul bahwa kewajiban siswa adalah harus belajar dengan rajin supaya apa yang menjadi cita-citanya tercapai. Ini bisa ditunjukkan kalau peserta didik kita kadang itu tidak mengerjakan PR, alasan sakit tidak masuk sekolah. Itu berarti mereka sadar bahwa mereka itu harus rajin, tidak mau ketinggalan. Itu yang berbeda. Nah, kita harus menuntunnya supaya mereka itu bebas dan merdeka, sehingga tidak menjadikan mereka itu hal seperti itu menjadikan tidak. Berikutnya adalah tugas mereka adalah belajar dengan sungguh-sungguh dan menaati peraturan sekolah. Yang besar memang kita arti peserta didik kita itu selalu belajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kondisinya masing-masing. Berikutnya guru sadar bahwa bermacam dari kelas belakang sosial kita bawa banyak metode untuk mendidik dengan baik. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa bermacam-macam dari latar belakang sosial. Maka kita harus banyak metode untuk mendidik dengan baik. Bahwa murid kita itu berlatar belakang sosial yang berbeda-beda, maka kita pun harus menciptakan pembelajaran yang diferensial, sehingga kita bisa mewujudkan pembelajaran yang itu Bapak Ibu dari pendapatnya itu semuanya adalah merupakan aset kita nanti dalam melaksanakan visi yang akan kita tentukan. Kalimat umpannya yang dikatakan ada tinggal dua Bapak Ibu. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin kita sebagai guru, saya dan guru lain. Tapi saya dan guru lain. Kalau ini guru itu ruang sebenarnya, karena saya dan guru lain. Ya.
boleh berkolaborasi banyak. Tujuan bahasa kasar kan bahasanya kan berkolaborasi ya. Jadi ruang guru itu kan untuk ruang kolaborasi. Ya, jadi itu karena ini bunyinya saya dan guru lain, berarti kan boleh berkolaborasi. Pertanyaan rukun yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham. Di sini saya yakin dan saya paham. Tapi kalau yakin itu hubungannya dengan diri sendiri. Nanti ada masuk pintu inisiatif atau keyakinan. Kalau paham, berarti kita bisa memahami apa yang ada di sini. Sampun. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin dengan melaksanakan visi pendidikan akan lebih terarah. Ya, jadi dengan visi inilah kita memprogramkan, yang kita mulai start, nanti kita akan membayangkan bagaimana diri sekarang. Yang kedua, yaitu saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk meningkatkan kualitas SDN Negeri 41 dengan cara mewujudkan visi dan misi pendidikan yang sesuai dengan kondisi masyarakat di sekitar. Di depan sudah ada yang menyampaikan berbudaya lingkungan dengan kondisi masyarakat sekitar. Nah, ini adalah aset yang dimiliki oleh SDN Terbuka, memiliki seorang guru yang akan meningkatkan kualitas SDN 21 dengan cara mewujudkan visi, yaitu disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya yakin
untuk melaksanakan visi pendidikan yang tepat, sehingga apa yang terjadi tujuan sekolah berhasil dan terlaksana. Melaksanakan visi, untuk melaksanakan visi itu nanti kita jabarkan menjadi apa? Misi, ya, kegiatannya namanya misi. Berikutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin dan saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mencerdaskan anak didik kita supaya menjadi anak yang pandai dan mandiri. Jadi menjadi anak yang pandai, mandiri, bisa mengatasi masalahnya sendiri, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, itu adalah keyakinan yang dimiliki merupakan aset dari SDN. Berikutnya untuk yang nomor 6, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik itu anak yang unik dan beragam. Di setiap peserta didik itu dari Bapak Ibu satu dan yang lain itu jadi bodoh, yang kami bodoh ternyata ketika ngomong ucapnya sudah berbeda. Itu kalau ngomong berbeda, yang satu agak halus sedikit, yang satu keras. Bukan berarti yang halus itu baik, yang keras itu jelek. Ya itulah memang keberagaman peserta didik kita. Itu untuk yang nomor 6. Sambut Bapak Ibu. Siswa-siswi SD saya adalah siswa yang punya keberbedaan unik dan beragam. Mereka mempunyai kelebihan yang harus diasah dengan baik. Bapak Ibu ya. Dan itu disuruh berhitung, mengutai ya Bapak Ibu. Disuruh mengisikan kalimat rupa, kepalanya dicocokin. Tapi begitu disuruh Anda Bapak Ibu luar biasa. Konconya nggak ada yang berani, ternyata anak ini berani. Inilah uniknya Bapak Ibu. Ya, anak kita asal kelebihannya itu. Jika ya Bapak Ibu, ini adalah merupakan aset yang baik yang dimiliki oleh SDN Bendungan. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik itu unik dan beragam, sehingga pembelajaran yang kita laksanakan pembelajaran secara diferensial. Tentunya kalau kita belajar puisi saja, tentunya yang membaca baik itu ya nomor 1, ya. Yang tidak bisa baca nanti hipotekan, ya. Kalau kita nanti ajak yang lainnya, mungkin demokrasi, konsentrasi satu hal, mungkin yang tadinya itu hipotekan saja dia berani mendemonstrasikan atau mempresentasikan apa yang menjadi dari petunjuk kita. Nah, itu adalah merupakan keunikan yang dimiliki peserta kita. Berikutnya saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik memiliki kodrat yang berbeda dan harus kita tuntut untuk perkembangan. Nah, kita harus menuntut perkembangan peserta didik sesuai dengan kodrat. Karena tadi dari awal menanam jagung dan menanam padi merawatnya berbeda. Itu keunikannya. Selanjutnya saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa peserta didik itu unik dan beragam. Memang beragam. Itu adalah untuk menjawab kalimat perumpamaan tadi. Untuk berikutnya Bapak Ibu, marilah kita menentukan visi kita. Nah, kira-kira visi kita nanti seperti apa ya? Jadi apa harapan kita Bapak Ibu? Tapi itu yang kita impikan itu seperti apa?
kita ingin dengan kondisi peserta didik yang seperti ini, nanti kita akan memiliki harapan terhadap kanvas, terhadap kanvas itu lukis, nanti kita lukis menjadi apa? Nah, itu yang kita menentukan visi kita. Tadi sudah kita jawab pertanyaan penumpang yang pertama, yaitu saya memimpikan murid yang dipilih. Saya tulis nama G. Saya tulis nama G. Nanti sama nih kemana juga ada. Yes. Coba untuk yang pertama, berakhlak mulia, mampu bersaing untuk meraih prestasi, menjadi siswa yang mempunyai sopan santun. Jadi di sini visinya kalau kita buat substansinya seperti apa Bapak? Berakhlak mulia, saya tulis berakhlak mulia. Terus meraih prestasi, berarti saya tulis substansinya saja kompetitif. Yang kedua, anak-anak yang harus berkembang sesuai. Yang kedua adalah kompetitif. Nah, ini yang ketiga, usul dari Pak Ibu adalah religius. Yang impian Bapak Ibu yang lainnya adalah saya memberikan guru saya yang kreatif dan mandiri. Kreatif dalam pembelajaran menyelesaikan masalah. Berarti substansinya adalah kreatif dan mandiri ya Bapak Ibu. Saya tulis kreatif mandiri. Berikutnya saya minta murid saya yang berbudaya lingkungan. Berbudaya lingkungan. Yang berikutnya saya minta murid saya agamis. Nah, di sini agamis. Nah, ini adalah merupakan mimpi kita semua, harapan kita semua. Tak kawangi ya Bapak Ibu, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini sama dengan berbudaya lingkungan. Kita ambil satu saja nanti ya Bapak Ibu. Kompetitif, berarti kita ambil berbudaya lingkungan awal. Religius, kreatif, mandiri, agamis, sama dengan religius. Nah, ini ya. Berarti, nah ini yang menjadi visi kita nanti. Berarti terwujudnya peserta didik yang kompetitif, religius, kreatif, mandiri, berbudaya lingkungan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, ini visi kita nanti Bapak Ibu. Kita urutkan dari poin yang paling isinya kita anggap penting ya Bapak Ibu, yang paling utama. Misalkan anggap saja pertama religius. Nah, yang kedua mungkin mandiri ya Bapak Ibu ya, mandiri. Terus kreatif. Terus kompetitif. Berikutnya adalah berbudaya lingkungan. Bagaimana kalau ini saya ambil romantis daring, berarti terciptanya peserta didik yang romantis
berbesar ya, remantif kom daling berdaya lingkungan, berbudaya lingkungan. Nah, dalam kurung ini nanti kita tambahkan karena kita harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila nih Bapak Ibu, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, inilah apa namanya visi kita Bapak Ibu, bagaimana terciptanya peserta didik yang remantif komdaling, yaitu religius, mandiri, kreatif, kompetitif, berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dengan terbentuknya visi kita, maka untuk pembentukan visi ini bisa saya akhiri ya Bapak Ibu, semoga membawa manfaat bagi kita semua. Berikutnya waktunya saya serahkan kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Dina. Kata beliau, kami silakan. Baik, luar biasa sekali bos untuk kita semua. Saya lihat dari jawabannya itu wah, luar biasa, tak terduga gitu ya. Karena dirinya masih muda-muda mungkin ya. Masih muda-muda, smart gitu. Jadi dirinya juga luar biasa. Selama visi sekolah sudah terbentuk gitu ya, dan disepakati bersama, yaitu terciptanya peserta didik yang remantif komdaling. Pokoknya nggak romantik ya Pak. Religius, mandiri, kreatif, kompetitif, berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa deh. Ini adalah sebuah misi yang kita inginkan untuk masa depan anak-anak kelak, gitu ya. Nah nanti jenengan akan kembali berdiskusi untuk merumuskan misi apa saja gitu ya, yang akan jenengan lakukan agar visi yang sudah tercapai hari ini bisa terwujud dengan maksimal gitu. Baik, untuk berikutnya dilanjutkan dari dua Pak Mario, yaitu tentang prakarsa perubahan. Nanti juga akan disampaikan oleh Pak Sunario. Untuk prakarsa perubahan sebagai berikut Pak Mario, barangkali nanti bisa diadopsi di SDM 21. Untuk visi sekolah ini sebelumnya apa nih? Ya, ada apa dong? Di kantor. Sudah lupa ya Pak, visinya sekolah sini apa? Kalau visi yang dibuat Pak Mario itu tugasnya apa Mas? Oh ini ya Pak, sebenarnya manusia religius mandiri. Oke, ini yang dibuat Pak Mario, tugasnya Pak Mario kemarin deh. Oke, berarti hampir sama ya dengan semua. Apa sudah terbuka Bu? Belum ya? Gak tahu ya? Gak tahu? Oh iya, luar biasa. Jadi benar-benar melihat lingkungan ya, lingkungan dan kearifan lokal yang ada di SDN 21 dan akhirnya match sama visi yang sudah dibuat oleh Pak Mario. Ternyata seperti itu. Oke, monggo Pak Mario, agenda kedua bisa dilanjutkan untuk prakarsa perubahan. Oke, monggo. Mungkin Bapak Ibu, ini adalah mungkin yang kedua ini mungkin terakhir untuk diskusinya Bapak Ibu ini. Juga nggak ditambahin lagi nih kalau ini sebenarnya kalau ini manut. Mungkin Bapak Ibu supaya apa namanya kita tetap semangat Bapak Ibu. Coba kalau saya bilang tepuk tunggal, nanti tepuknya satu kali Bapak Ibu. Kalau ganda nanti dua kali. Kalau saya tidak memberikan seperti itu, nanti ya coba diusahakan tidak tepuk ya. Tepuk tunggal, tepuk ganda, ganda, tunggal, ganda, tunggal, tunggal, tunggal yang
Oke. Saya lanjutkan untuk yang kedua yaitu tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan itu adalah dari visi yang kita buat. Saya ambil saja kemarin itu saya sudah membuat yaitu berbudaya lingkungan. Itu tentunya kita adalah peserta didik itu harus peduli terhadap lingkungan kita, ini Bapak Ibu, seperti itu. Nah, bagaimana kita merumuskannya? Di sini saya memakai inkuiri apresiatif bagja. Apa Bapak Ibu bagja? Buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, dia jabarkan rencana, atur eksekusi. Tapi nanti saya paparkan dalam bentuk slide, ya Bapak Ibu, yang nanti saya munculkan di layar, Bapak Ibu. Terus sebetulnya Habisnya ada kegiatan gitu. Iya. Undangannya 9. Pertanyaannya adalah satu, bagaimana meningkatkan kepedulian peserta didik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sang guru bergerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Di sini saya akan memaparkan tugas 1.3.5 demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Saya Suraya SPD dari SDN Kedung 1 Kecamatan Mojago. Saya adalah CGT Angkatan 9 dari Kabupaten Jombang. Dengan fasilitator Bapak Setio Wawan Adian SHMD dan pengajar praktek Ibu Imrotul Umar SD. Tujuan pembelajaran 1. CGT mempraktekkan penerapan paradigma intuit apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGT menyusun bagja perubahan kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Apakah paradigma intuit apresiatif itu? Intuit apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dalam dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Adapun visi saya adalah terwujudnya peserta didik yang peduli lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini saya ambil Adapun ada lingkungan ya Pak. adalah meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih. Sarana dan aset yang digunakan dalam misi sumber daya manusia, pendidik, dan tenaga pendidikan serta peserta didik, sumber daya alam, sosio-kultural, alam sekitar, motivasi dan dukungan dari lingkungan sekolah, orang tua, sarana dan prasarana yang mendukung seperti sapu, cikrat, tong sampah, sabit, TPA, dan lain-lain. Adapun intuit apresiatif yang saya gunakan adalah tahapan intuit apresiatif bagja. B. Buat pertanyaan. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. J. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan melalui kegiatan Jumat Bersih. Bagja yang pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Define. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan? 2. Apa potensi yang dimiliki peserta didik untuk mendukung prakarsa ini? Tindakan penyelidikan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, cara meningkatkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungan, dan memahami jika peserta didik sudah memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Tahapan bagja yang kedua adalah ambil pelajaran, discover. Pertanyaannya adalah, apakah ada sekolah lain yang sudah menerapkan kegiatan Jumat Bersih? Aktivitas apa saja yang mendorong peserta didik peduli lingkungan? Bagaimana melakukan pendekatan agar dapat meningkatkan kebersihan sekolah? Dukungan apa untuk mengembangkan kegiatan Jumat Bersih ini? Tindakan atau penyelidikan mencari contoh nyata bagaimana cara mewujudkan peserta didik yang peduli terhadap lingkungan, melakukan diskusi dengan komponen sekolah untuk mengembangkan kegiatan Jumat Bersih, memetakan daya dukung untuk aset di kegiatan ini. Tahapan bagja berikutnya adalah G. Gali mimpi, dream. Pertanyaannya,
hal baik apa yang saya harapkan dari kegiatan Jumat Bersih? Suasana dan lingkungannya bagaimana untuk mendukung kegiatan ini? Tindak lanjutnya bagaimana? Tindakan penyelidikan 1. Melaksanakan aktivitas pembiasaan positif yang mampu mewujudkan kepedulian terhadap lingkungan untuk meningkatkan penguatan profil pelajar Pancasila. 2. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. 3. Mendiskusikan dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi sebagai tindak lanjut. Tahapan baca berikutnya adalah J. Jabarkan rencana. Desain. 1. Apa langkah paling sederhana untuk memudahkan pencapaian pada program Jumat Bersih? 2. Berapa lama program ini bisa terrealisasi? 3. Tindakan apa yang berbeda untuk mendukung kegiatan ini? Tindakan banyak 3. 1. Menyusun program bersama KS rekan guru komite sekolah berdasarkan hasil kesepakatan. 2. Menyampaikan hasil rapor setiap semester kepada wali peserta didik. 3. Dengan memberikan reward penghargaan kepada kelas terbersih, terkompak kepeduliannya, dan lain-lain. Tahapan yang terakhir adalah atur eksekusi deliver. Pertanyaannya, apa langkah utama dalam mewujudkan kegiatan Jumat Bersih ini? Siapa saja yang bertanggung jawab dan berperan dalam kegiatan ini? Bagaimana cara menjaga konsistensi kegiatan ini? Tindakan banyak 3. 1. Menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan, misalnya sebuah jikran, sepat, tong sepat, sabit, titik, dan lain-lain. 2. Membentuk tim kerja yang melibatkan segenap komponen sekolah. 3. Melakukan refleksi dan evaluasi tiap bulan dengan segenap komponen sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Badut. Itu tadi pemaparan saya terkait dengan input apresiatif, yaitu saya mengambil input apresiatif abjad. Di situ kita menentukan dari visi nanti menjadi misi dengan kalimat prakarsa perubahan. Jadi nanti kita bisa menemukan misi kita, salah satunya yaitu dengan berbudaya lingkungan itu misinya adalah meningkatkan kepedulian serta didik terhadap lingkungan melalui Jumat Bersih. Itu hanya salah satu contoh dari misi, karena visi ini nanti harus kita gali untuk menjadi sebuah misi. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan waktu saya kepada Ibu pengajar partai. Pada beliau kami silakan. Luar biasa, aplaus untuk Pak Sunario yang sudah memperakan saya perubahan. Baru satu misi ya, Bapak Ibu yang sudah tercantum mungkin yang disepakati bersama, yaitu tentang berbudaya lingkungan dengan menciptakan kebiasaan Jumat Bersih. Itu yang digagas oleh Pak Sunario. Apa misinya perlu disusun sekarang Pak untuk keseluruhan? Waktunya, itu nanti tugas Bapak Ibu semua untuk mewujudkan, menuliskan visi dan misi, dan nanti Pak Sunario akan melaporkannya kepada kami begitu. Terus kemudian untuk yang Jumat Bersih tadi yang berperan siapa saja Pak? Berarti seluruh guru terlibat ya?
Berarti sudah luar biasa sekali. Nanti akan sebelumnya sudah ada kebiasaan Jumat bersih apa belum, Bapak Ibu? Ada nggih? Sudah mulai ada. Nanti akan lebih terkonsep dengan luar biasa, gitu ya. Baik, kegiatan hari ini bisa terlaksana dengan lancar dari awal sampai akhir, dan untuk visi dari SDN Kedung Lumpang 1 sudah terwujud ya. Sudah terwujud. Oke, saya minta baik, jadi hari ini sudah tercetus untuk visi dari SDN Kedung Lumpang 1, yaitu terciptanya peserta didik yang premantif komdaling. Nah itu, Ibu, Bapak Ibu ya. Kalau visinya hari ini sudah harus tahu, karena Bapak Ibu sendiri yang buat. Kalau tadi saya tanya visinya SDN Kedung Lumpang yang sebelum ini apa, kan tidak ada yang tahu ya. Jadi hanya berupa jargon, lupa. Nah untuk visi yang sekarang, karena Bapak Ibu semua yang mencetuskan, jadi sudah harus tahu bahwa visi SDN Kedung Lumpang yaitu terciptanya peserta didik yang premantif komdaling, religius, mandiri, kreatif, kompetitif, berbudaya lingkungan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan salah satu misi untuk berbudaya lingkungan sudah diprakarsai oleh Pak Sunaryo, yaitu melakukan kegiatan Jumat bersih. Untuk misi yang lain mendukung tercapainya visi ini menjadi tugas Bapak Ibu semua untuk menyelesaikannya. Begitu, nggih. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu semua hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya di sini dan sudah mendukung Pak Naryo selaku CGP di SDN Kedung Lumpang. Dari kami, mohon maaf bila ada salah-salah kata dan perbuatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dibutuh doa Pak. على هذه وعلى كل من شاء الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والمجيد عليك الحميد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة ومغفرة بعد الموت اللهم أعلم علينا في سائرنا من كتابنا وعفاء النساء اللهم يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih Bapak Ibu, sampai kembali pada bulan ini. Kalau salah Muhammad ya. Oh,